saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Diana Prathiwi, Sri Indah Sari Kemuning, Monica Adelia, dan Niken Cita Andini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3 yang berjudul Analisis Pendapatan Nasional. Yang pertama itu ada perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor atau yang biasa disebut dengan perekonomian sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dari perekonomian dua sektor ini, pendapatannya didapatkan dari faktor-faktor produksi antara lain gaji, upah, sewa, dan bunga dan untung. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Hubungan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor terdapat dua pelaku ekonomi, yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan. Pada garis pertama terjadi aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Pada garis kedua terjadi aliran dari perusahaan ke sektor rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica dari B119 Manajemen. Ya, di sini saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. C. Fungsi investasi. Secara langsung, fungsi investasi yang bisa kamu rasakan adalah perkembangan nilai uang pada masa depan. Di samping itu, uang yang kamu investasikan juga bisa memutar roda perekonomian negara. Tentunya ya, secara tidak langsung kamu akan membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan manfaat lebih banyak. Berikut ini adalah fungsi investasi yang perlu kamu ketahui, yaitu pertama, 1. Meningkatkan kekayaan. Investasi merupakan cara untuk menambah harta yang kamu miliki saat ini. Dengan kata lain, kekayaan kamu bisa makin berkembang nantinya saat kamu berinvestasi. Pertambahan kekayaan dari investasi bisa dirasakan dari peningkatan nilai atau dari bonus-bonus lainnya. Namun kamu tetap perlu juga nih disiplin dan teratur dalam menjalaninya. Jadi buat kamu nih ya yang ingin lagi berinvestasi tentunya, jadi harus perlu diketahui juga, atau mungkin dari program-programnya, atau mungkin investasi yang kamu masukin gitu. Jadi jangan sampai gegabah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemuning dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah menciptakan stabilitas perekonomian negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, memperluas lapangan kerja, dan menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3. Kebijakan fungsional, kebijakan fiskal yang disengaja, dan kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan positifnya, negara tidak perlu meminjam dana baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak negatifnya, kondisi perekonomian negara bisa turun jika ekonomi sedang dalam kondisi tidak menguntungkan. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Jumlah pendapatan harus lebih tinggi dari yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya inflasi. Kebijakan dinamis adalah pendapatan yang bisa digunakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kebijakan fiskal sendiri dinilai lebih efektif daripada kebijakan moneter. Namun, kebijakan fiskal juga memiliki sifat negatif yang berasal dari masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan
jumlah pajak. Perekonomian terbuka dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama rumah tangga, lalu perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Penggolongan kebijakan fiskal sendiri terbagi 2, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ekspansif adalah meningkatkan belanja negara dan menurunkan pajak. Sedangkan kontraktif adalah menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak, guna untuk mengatasi inflasi. Instrumen pada kebijakan fiskal yang pertama, kebijakan investasi dan konsumsi. Mempengaruhi pertumbuhan pemerintah akan membuat kebijakan tentang pajak secara progresif. Setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak, kebijakan pengeluaran pemerintah, yaitu memprioritaskan yang penting dan yang diutamakan, seperti pembangunan sekolah, membuat jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Lalu ada kebijakan pembiayaan defisit. Caranya dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara. Namun di sisi lain dapat menyebabkan Ekonomi inflasi. terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik, sektor perusahaan yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Keempat, sektor asing, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih jelasnya ekonomi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produk. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering disebut sektor real. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual barang, produk, dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering disebut sektor real. Hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual barang, produk, dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. Ketiga, sektor pemerintah.
Bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Keempat, sektor negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapat untung atau keuntungan. Hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Dalam mempelajari berbagai kebijakan ekonomi tersebut, buku Ekonomi, Politik, dan Peluang Bisnis di Negara-negara di bawah ini cocok bagi kamu, khusus dari sudut pandang pebisnis. Terima kasih.